Halo, perkenalkan nama saya Dilan Asaria Raja Hedo dengan NIM 71 2021 074, berasal dari Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga dengan program studi teologi. Saya akan membawakan cerita pendek mengenai awal mula masuknya kekristenan di Nusa Tenggara Timur. Dari zaman dahulu, Nusa Tenggara Timur telah terkenal akan kekayaan alam dan keindahan alamnya yang membuat banyak sekali orang tertarik untuk datang ke Nusa Tenggara Timur. Dengan keberagaman pulau yang ada di Nusa Tenggara Timur, kita pun dapat melihat bahwa betapa banyaknya keunikan dan kekhasan daerah masing-masing. Dari sekian banyak kekayaan alam yang ada di NTT atau Nusa Tenggara Timur, cuma satu hal yang dapat membuat banyak orang begitu tertarik untuk datang ke Nusa Tenggara Timur, yaitu kayu cendana. Apa sih kayu cendana itu? Sehingga mengapa hal tersebut dapat membuat banyak orang tertarik akan benda tersebut dan akhirnya datang ke NTT. Cendana merupakan pohon penghasil kayu cendana dan minyak cendana. Kayunya begitu harum yang bisa digunakan sebagai rempah-rempah, bahan dupa, aromaterapi, campuran parfum, serta sengkur keris. Dan kayu ini dapat menyimpan aroma dan harum selama berabad-abad. Hal tersebutlah yang menyebabkan orang luar sangat tertarik untuk datang ke Indonesia, terkhususnya ke NTT. Karena banyaknya kayu cendana di NTT, khususnya di Pulau Timor, banyak pula orang luar tertarik untuk datang mencari kayu tersebut. Portugis adalah bangsa pertama yang datang untuk mencari kayu cendana. Setelah sekian lama mereka mencari jalan ke Pulau Timor, mereka pun menemukan jalan untuk datang ke Pulau Timor sekitar tahun 1550 dan akhirnya mendapat kedudukan di Pulau Timor, sehingga setiap tahunnya mereka mengangkut kayu cendana tersebut dari Pulau Solor, tepatnya sebelah Pulau Flores. Ada seorang yang berasal dari Portugis, namanya adalah Pater Antonio Taveira. Ia adalah orang pertama yang memulai misinya untuk menyebarkan kekristenan di Nusa Tenggara Timur, sekaligus menjadi salah satu anggota Ordo Dominika, dimulai sejak tahun 1556. Dengan 5.000 orang di Timor dan juga di Flores dan juga di Larantuka dan sekitarnya. Tindakan yang dilakukan Peter dengan mengirim 2 orang muda ke Malaka ialah demi menjamin kehidupan jemaat, yang agar kedepannya mereka dapat menjadi guru bagi bangsa mereka sendiri. Dan kemudian mereka bersama orang Kristen lainnya membangun benteng di Solor untuk melindungi diri dari orang-orang Makassar dan juga orang-orang Jawa. Peter menjadi pemimpin bagi mereka dan seorang awam menjadi panglimanya. Dan benteng tersebut dibangun sampai ke daerah Ende. Dengan waktu yang cukup panjang, akhirnya mereka telah membaptis sekitar 25.000 orang di akhir abad ke-16. Dan pusatnya berada di benteng tersebut. Namun, semua usaha yang mereka lakukan bisa dibilang tidak sepenuhnya berhasil. Karena 2 orang muda yang dikirimnya ke Malaka murtad setelah kembali ke kampungnya. Terjadi juga perpecahan di dalam benteng yang dialami oleh orang Kristen di Solor. Perpecahan mereka menyebabkan terciptanya 2 golongan yang bermusuhan, yaitu golongan Demon dan golongan Paji, yang pada akhirnya kepala dari golongan kedua ditangkap oleh Portugis, yang menyebabkan marahnya anggota-anggota golongan tersebut, sehingga mereka menyerang benteng, yang pada akhirnya menyebabkan orang-orang Kristen berkurang. Karena banyaknya jemaat yang murtad, banyak jemaat dirusak, dan banyak pastor yang terbunuh oleh mereka. Ditambah lagi, benteng mereka yang telah direbut oleh Belanda. Kedua kelompok yang sudah pecah itu mendukung 2 pihak yang berbeda. Golongan Demon memihak Portugis dan golongan Paji memihak Belanda. Peter masih tetap menjadi kepala pemimpin bagi orang-orang Kristen lainnya. Pada tahun 1640, isu mengenai hasil-hasil pribumi
termasuk kayu cendana, telah menimbulkan kekacauan bagi rohani dan politik. Yang pada akhirnya, para penduduk melarikan diri ke gunung karena armada dari Sulawesi datang menyerbu Larantuka. Namun ada seorang Peter bernamanya Pater Antonio de San Jacinto yang ikut berjuang bersama penduduk setempat demi berjuang mengalahkan pasukan-pasukan yang menyerang. Setelah begitu banyak hal terjadi dan berlalu, di abad ke-18, jumlah orang Kristen pun meningkat karena dikuasai oleh orang-orang Belanda. Kemudian, mereka mengutus seorang pendeta dan jemaat di Pulau Timur dilayani dengan begitu baik selama beberapa tahun lamanya. Yang pada akhirnya terus berkembang meski masih ada hal-hal kecil yang sedikit mengganggu. Namun, perkembangan kekristenan di NTT terus berlanjut dan semakin mendalam dari abad ke-19 hingga abad ke-20 dan sampai sekarang. Terima kasih semua telah mendengarkan. Shalom.